Horas, 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 Balige Academy dari tepian Danau Toba yang indah. Ya, kepolisian Republik Indonesia ini ya tidak henti-hentinya membuat malu kita, ya, membuat kita sebagai bangsa yang besar harusnya, ya, menjadi malu melihat perilaku para polisi kotor nih ya. Ada berita ya tahun 2022 atau 2023 ya mencengangkan kita bahwa kepolisian Republik Indonesia yang dipimpin oleh Listio Sigit Prabowo ini menempati urutan terkorup se-Asia Tenggara. Ini saja sudah sangat memalukan. Tetapi apa daya ya, Listio Sigit Prabowo tetap dipertahankan oleh Pak Prabowo Subianto, diperpanjang masa jabatannya entah sampai kapan, mungkin sampai 10 tahun lagi, nggak tahu kita, sampai dia pensiun. Nah ini juga ya, sebelumnya sudah ada yang mempermalukan juga ya, Irwan Anwar, Kapolrestabes Semarang, yang meskipun sekarang per kemarin itu sudah dimutasi, ini kan polisi kotor ya, menipu publik ya, menyebarkan hoax bahwa siswa SMKN 4 Semarang, Gama Oktavandi itu katanya terlibat tawuran, gangster segala macam. Ya, padahal sebenarnya tidak ada kaitannya penembakan, pembunuhan ya terhadap Gama Oktavandi ini dengan tawuran, dengan gangster, dan itu dinyatakan langsung oleh Propam Polda Jateng. Dan Irwan Anwar ini cuma dimutasi ke diklat atau apa, pelatihan atau pendidikan ya. Orang semacam ini kok malah dijadikan untuk melatih atau mendidik, malah menularkanlah kebohongannya. Kalau orang lain, orang biasa yang tidak polisi menyebarkan hoax, berita bohong, itu langsung ditangkap. Ya. Banyak kasus itu. Seperti Roy Suryo, Ratna Sarumpait, langsung menyebarkan hoax, langsung ditangkap. Kalau di kepolisian enak sekali ya, tinggal dimutasi, dicopot dari jabatannya. Irwan Anwar itu langsung dimutasi, padahal dia sendiri perantara uang 800 juta ya, suap dari mantan menteri Syahrul Yassin Limpo ke mantan ketua KPK Firly Bahuri. Dan orang ini juga, Irwan Anwar ini menipu di LHKPN-nya, mengatakan tidak punya rumah, bangunan, motor, mobil, padahal dia punya rumah di belakang kompleks Wali Kota Jakarta Selatan. Rumah lantai 2, lantai 1 kos-kosan, lantai 2 dia tinggal bersama keluarganya. Nah, inilah potret buruk yang faktual ya, sangat faktual dari kepolisian Republik Indonesia, pimpinan dari Listio Sigit Prabowo. Kan orang ini bukan pemimpin sejati ya. Sebenarnya orang ini dulu diangkat menjadi Kapolri, entah apa pertimbangannya, mungkin cuma kedekatannya dengan Presiden Joko Widodo, tanpa ada prestasi apapun, tinggal diangkat. Nah inilah hasilnya, kalau pengangkatan berdasarkan kedekatan emosi. Ya. Inilah hasilnya. Di Medan juga ada kasus penganiayaan terhadap Budianto Sitepu oleh Ibda atau Aibda itu, Immanuel Daci. Terjadi juga. Terus setiap hari ini berita ini tidak pernah berhenti tentang polisi-polisi kotor nih. Ya. Yang terakhir lagi, bagaimana kepolisian Republik Indonesia berhasil merusak citra Indonesia di mata negara tetangga, Malaysia, Singapura, dan Taiwan, ya, dengan melakukan pemerasan terhadap warga negara asing tersebut. Dan kalau yang kemarin kita buat videonya, itu AKBP ya, AKBP itu, ternyata ada lagi otaknya, ya, Kombes. Nah, Kombes bernama Donald Perlaungan Simanjuntak. Dia diduga memimpin operasi bersinar DWP ya, Jakarta Warehouse Project itu. Targetnya 200 juta per kepala pemerasannya itu. Bayangkan Kombes, dia
kalau nggak salah direktur narkoba ya di Polda Metro Jaya. Luar biasa mereka ini, weh. Kalau menurut saya ini, ya, ini opini saya, ini sebenarnya sudah Listio Sigit Prabowo ini, ya, ini sebenarnya sudah melecehkan kepemimpinan Prabowo Subianto sebagai presiden. Ya. Karena apa? Dengan presiden baru harusnya Kapolri ini behave ya, jaga sikap. Para polisi ini jaga sikap terhadap presiden baru. Ini enggak, malah makin mengelunjak ya, melunjak. Setiap hari kita dengarkan berita-berita yang memalukan. Bukan hanya memalukan dalam negeri, tetapi sampai ke luar negeri. Ke Malaysia, Singapura, Taiwan, dan lainnya. Kita nggak tahu ya, warga negara mana saja. Targetnya 200 juta per kepala. Pertanyaan pokoknya kepada Pak Presiden Prabowo Subianto. Apakah Kombes Donat Parlaungan Simanjuntak ini saja yang memimpin atau dia diinstruksi oleh atasannya dan atasannya itu diinstruksi oleh atasannya. Ini kan harus diperiksa supaya bersih, dipecat semua. Gitu loh. Ya. Kalau saya, insting saya, ini orang pun disuruh, diperintah untuk akhir tahun, Natal, tahun baru butuh duit. Entah untuk liburan, dikirim ke keluarganya, segala macam, ya. Sangat tidak masuk akal jika orang ini sendiri merancang operasi pemerasan tersebut, gitu loh. Ini kan Komisi 3, kalian harus bentuk itu tim pencari fakta. Bagaimana ya kepolisian secara struktural, ya, mulai dari Kombes, AKBP, AKP, Kompol, entah di bawahnya semua jajarannya. Ini kan sudah terstruktur, terorganisir di dalam apa ya, reserse narkoba di Polda Metro Jaya. Apa enggak? Ini kan perlu diinvestigasi karena ini serius. Ya. Bahkan kalau menurut saya, Menteri Luar Negeri pun harus meminta maaf kepada negara Malaysia, Singapura, dan Taiwan. Bayangkan bagaimana turis itu bisa masuk ke Indonesia kalau kepolisian kotor semacam ini. Bayangkan targetnya 200 juta per kepala. Itu kan memalukan ya. Kalau Presiden Prabowo tidak mendengar ini, nggak tahu lagi kita. Ya, apakah sehari-hari tidak nonton YouTube, nonton medsos atau membaca aspirasi masyarakat yang ada di medsos? Ini kan perlu didengar ya. Ya, ini kan perlu dipecat semua ini. Jadi jangan ada lagi perlakuan lunak ya, semacam Irwan Anwar itu ya sudah melakukan penyebaran hoax, cuma dimutasi, dirotasi saja gitu. Kan kalian kira Listio Sigit Prabowo kalian itu orang istimewa di Republik ini? Kan harusnya hukuman itu berlaku sama untuk semua. Jangan mentang-mentang kalian yang berwenang untuk menangkap, memidana. Jadi kepada kesatuanmu itu lebih lunak. Karena kalian berwenang diberikan undang-undang. Gitu. Harusnya kan kau menerapkan hukuman minimum 2 kali lipat beratnya kepada jajaranmu di bawah. Daripada kepada orang lain gitu. Ini kan cobalah ini kita baca dulu ya. Direktur Reserse Narkoba, Dires Narkoba, Polda Metro Jaya, Kombes Donat Parlaungan Simanjuntak atau Kombes Donat Simanjuntak menjadi nama terkini yang dicopot dari jabatannya dan dimutasi sebagai analis kebijakan media. Kan dicopot terus cuma dimutasi ya ke analis kebijakan media. Harusnya kan harus dikerangkeng, diborgol, sama seperti diperlakukan seperti orang yang tidak polisi. Gitu loh. Jangan ada perbedaan. Gitu loh. Ya, katanya equality before the law. Persamaan di depan hukum. Ya, harus diborgol dong, gitu loh. Dipertontonkan seperti layaknya warga lainnya. Gitu loh. Ya, kami ingin perlakuan keras yang sama. Ya. Persamaan di depan hukum, equality before the law. Kalau cuma dimutasi, dirotasi, didemosi, ya apa efek jerahnya Listio Sigit Prabowo?
untuk orang-orang kotor semacam ini. Harusnya kan diborgol, dipertontonkan kepada publik, sama seperti rakyat biasa. Ya, cuma menyebar hoax saja kalian pertontonkan itu. Gitu. Ya. Dia dimutasi menjadi analis kebijakan Madya Bidang Binmas Berhakam Polri bersamaan pengusutan khusus kasus dugaan pemerasan polisi Indonesia terhadap penonton warga negara asing di konser Jakarta Warehouse Project 2024 oleh divisi Propam Polri. Ya, Propam Polri juga harusnya keras ya, katanya sidang etiknya minggu ini. Ya, atau kapan kita ingin melihat kalian itu menerapkan hukum itu bahkan lebih keras daripada orang lain kepada orang lain gitu loh. Jangan lunak. Kalau lunak ya pasti ya di polda-polda lain juga ini mengulangi melakukannya. Dan jangan berhenti hanya di Kombes Donat Perlawanan Simanjuntak ini. Ya, harus dipecat dia, ditersangkakan, biar disidang. Ya, biar tahu siapa yang menyuruh dia juga gitu loh. Apakah ada jenderal-jenderal lain? Apakah Kapoldanya, kan di atas dia Kapolda Metro Jaya? Apakah ada di atas Kapolda Metro Jaya? Ini kan Propam harus telisik secara serius, karena ini bukan main-main ya. Ini memalukan citra Indonesia sampai ke dunia internasional, bahkan menjadi sorotan kritis dari sejumlah media asing kalau kalian baca bahasa Inggris. Ya, para polisi itu ya memalukan. Bukannya memberikan prestasi. Bagaimana investor berani masuk ke Indonesia ini, Pak Prabowo, kalau kepolisiannya tukang peras begini? Sudah tukang rekayasa, barang bukti digital, video CCTV kasus Jessica Wongso itu, si Tito Karnavian itu, dan Krishnamurti itu, dan kepala bos itu, ahlinya Muhammad Noah Lazar di laboratorium komputer forensik Bareskrim. Bayangkan, sudah tukang rekayasa, tukang palak lagi, tukang meras, bukan hanya dalam negeri tetapi warga negara asing. Kan memalukan luar biasa ya. Saya sudah tantang sebenarnya Komisi 3 DPR untuk memanggil Tito Karnavian, Krishnamurti, Muhammad Noah Lazar, Christopher Harimandrianto, Listio Sigit Prabowo sebagai Kapolri, biar kita bongkar itu rekayasa barbar, brutal, biadab oleh kepolisian Indonesia itu ya, yang mengaburkan video CCTV pakai software gratisan Red Shop dan Freemake. Tapi nggak berani Habibur Rahman itu. Sudah saya email, sudah dijawab, tapi nggak ada action. Ya. Bagaimana mau berbenah kalau kalian sendiri sebagai pengawas takut kepada kepolisian? Ya, terus sebelumnya Kapolda Metro Jaya Irjen Karyoto lebih dulu melakukan pencopotan dan mutasi 34 perwira hingga anggota di Polda Metro Jaya, Polres Metro Jakarta Pusat, dan Polsek Metro Kemayoran untuk kepentingan pemeriksaan kasus pemerasan penonton DWP 2024 oleh Propam Polri. Bahkan beberapa orang diantaranya dilakukan penempatan khusus. Cuma penempatan khusus ya, harusnya langsung dipenjara, di sel, sama seperti manusia biasa gitu. Nah, inilah pengakuan korban kemarin ya. Sudah kita yang viral itu ya. Sebelumnya 400 orang dibilang dengan nilai kerugian 32 miliar, tapi setelah berita bergulir kok menjadi cuma 2,5 miliar, kita pun bingung ya, karena mereka yang investigasi, polisi ya suka-suka mereka lah, jadi berapapun itu ya. Nah, inilah ya, bayangkan ya, seorang kombes calon jenderal ya diduga menjadi otak operasi pemerasan ini ya. Keterlaluan, memalukannya ya. Ini dari kampung kami nih, marga ini ya, Simanjuntak dari Balige. Aduh, malunya ampun. Terus bawahannya ini juga ada AKBP Malvino Edward Sitohang ya. Nah, ini juga sosok AKBP Malvino Edward Sitohang ini dimutasi terkait kasus pemerasan OEN Malaysia, lulusan Akademi FBI. FBI mana ini ya? FBI Amerika ya. Edward Malvino Edward Justisia Sitohang. Nah, inilah
fotonya dia. Inilah terlibat, bawahannya si apa tadi, Perlaungan Donat Perlaungan Simanjuntak. Nah inilah dia ya, padahal katanya lulusan FBI, segala macam dikasih training oleh negara ya selama berapa bulan nih ke Federal Bureau of Investigation. Nah ini statementnya dia. Betul, saya mengikuti FBI National Academy selama 3 bulan yang berlokasi di pusat pendidikan FBI yang berada di Quantico, Virginia, Amerika Serikat. Dengan bangganya dia ya, sebelum ketangkap ya, dipatsuskan juga orang ini ya. Entah apa definisi patsus itu, apakah tahanan rumah, tahanan apa, harusnya kan apanya perlakuannya sama, bahkan harusnya lebih buruk daripada yang lain, daripada sipil, karena mereka penegak hukum gitu loh. Penegak hukum tahu hukum tetapi melanggar hukum, harusnya mereka di sel tikus gitu loh, seperti yang dialami Jessica Kumala Wongso ya. Meskipun video di CCTV-nya direkayasa oleh Krishnamurti dan Tito Karnavian, di sel tikus dia 4,5 bulan. Harusnya orang-orang semacam ini di sel tikus gitu loh. Mereka penegak hukum, tahu hukum, tapi melakukan pemerasan ya. Sudah di negara ini Malvino Edward Justisia Sitohang 3 bulan atau berapa bulan tadi di FBI pakai uang negara, tetapi apa hasilnya ya? Hasilnya seperti ini, sama seperti Muhammad Nuh Al-Azhar, saat itu AKBP 2016, sekarang Kombes. Sudah dikasih training sana sini oleh negara, tapi apa? Pelaku perekayasa gitu loh ya. Pelaku perekayasa barang bukti digital. Sama, untuk apa skill tinggi, pengetahuan tinggi, tapi mentalitasnya hancur Pak Prabowo Subianto. Kan orang-orang semacam ini ya harusnya bukan hanya cukup di apa patsus ya. Kita nggak tahu patsus itu kondisinya apa. Kalau kita yang menginginkan sih sel tikus ya, yang cuma cukup untuk berdiri kalau bisa itu ya, karena mereka penegak hukum harusnya lebih keras hukumannya, bukan hanya dimutasi terus nanti publik lupa ya, seperti orang ini ya, Donat Perlaungan Simanjuntak. Nanti cuma dimutasi non job gitu ya, tanpa jabatan struktural, nanti tiba-tiba dia sudah jenderal. Seperti kasus Dirlantas apa itu? Dirlantas suap Dirlantas Polda Metro Jaya dan Jawa Timur itu. Ya. Itu seperti itu, tiba-tiba dia udah jadi brigjen, setelah itu pensiun. Nah, ini jangan-jangan begini gitu loh. Harusnya kan ya tegas gitu loh. Ya sesuai dengan komitmen Pak Presiden Prabowo Subianto ya. Hukum yang tegas. Harusnya koma itu Pak Presiden Prabowo, terutama kepada penegak hukum, jatuhkan hukuman 2 kali lebih berat. Begitu Pak. Karena mereka yang punya wewenang, mereka punya pistol, mereka punya wewenang apa yang diatur dalam undang-undang, diamanatkan undang-undang untuk menahan, memidana, menersangkakan, kan sangat powerful. Menyita, memeriksa. Donat Perlaungan Simanjuntak. Ya, inilah dia, ya. Ini kan harus, seperti saya katakan tadi, ini harus diperiksa secara komprehensif dari atas sampai bawah. Harusnya ini apa ya, diinvestigasi oleh pihak eksternal, bukan oleh Polda Metro Jaya, tetapi oleh pihak eksternal, tim ahli, tim investigasi eksternal yang dibentuk sendiri oleh Pak Presiden Prabowo Subianto. Karena apa Pak? Ya bagaimana Bapak mengundang investor kalau kepolisian itu tukang peras seperti ini? Sudah tukang rekayasa, tukang peras lagi. Apa yang mau diharapkan dari Indonesia ini? Bahkan kita bisa dijauhkan dari pertemanan atau persahabatan internasional kalau begini ini. Kan sangat memalukan ini. Tentu ini ya sampai ke apa ini, mungkin ini ke Amerika beritanya ini. Karena sudah sangat memalukan ini. Ya, sudah sangat memalukan. Ini menurut pengakuan korban kemarin, dia apa? Amir ya namanya ya, Amir Mansur, seorang warga negara Malaysia. Mereka ditahan ya, walaupun
tes narkobanya negatif, mereka ditahan di ruangan polisi itu, dikunci 2 hari 2 malam, hanya dikasih makan 1 hari sekali. Dan dia bisa menunjukkan bukti transfer itu, jadi ini sudah valid. Ya. Dan uangnya itu ditransfer ke 2 orang, ya, disebutkan di situ 2 orang pengacara yang biasa mondar-mandir di Polda Metro Jaya, ya, yang merupakan anggota Peradi katanya. Bayangkanlah itu sudah melibatkan orang ini, sudah sistemik ya, melibatkan bukan hanya polisi tapi pengacara juga. Kan sudah apa ini Pak? Kalau ini hanya dianggap enteng, tidak dianggap serius dengan hukuman ecek-ecek, yaitu mutasi lah, rotasi lah, demosi lah, ya ini akan menjadi presiden buruk ya bagi Indonesia. Karena mengingat pola kepemimpinannya Listio Sigit Prabowo ini kan sangat lunak. 6 polisi yang terlibat kasus rekayasa Sambo aja dipromosi jabatan oleh Listio Sigit Prabowo. Jadi ya mengingat itu, ya kejadian itu, ya bisa kita prediksi orang-orang ini hanya untuk permainan apa aja nanti, ya publik aja nanti. Hanya permainan pencitraan publik saja. Oh, sudah di sidang kode etik, propam. Nanti demosi, mutasi, rotasi. Itu aja permainannya. Padahal kalau orang lain melakukan pemerasan seperti ini, langsung digulung, diborgol, dipenjara, dimasukkan ke sel. Tidak ada istimewanya. Tetapi kalau kalangan mereka yang melakukannya, very special treatment. Ya, treated very well. Ya. Oke, semoga ini didengar oleh Pak Prabowo Subianto. Ya, kami tidak butuh polisi-polisi kotor. Walaupun dia lulusan Akademi FBI, nggak peduli Pak, nggak perlu kami orang-orang semacam itu. Kami perlu polisi yang bersahaja, yang jujur, hidupnya hanya dari gajinya yang diberikan rakyat dan bersyukur untuk itu. Kalau ingin cari tambahan, ya entah jualan, entah ngojek atau yang lainnya, yang dilakukan banyak orang, gitu loh. Jangan memanfaatkan kewenanganmu yang diberikan undang-undang untuk memeras cari tambahan. Ya. Pecat dan pidanakan biar tahu mereka tanpa jabatannya, tanpa pangkat-pangkatnya, tanpa dibiayai negara tiap bulan, biar tahu dia susahnya. Ya mereka itu susahnya cari duit sekarang. Gitu, biar tahu mereka. Itu susahnya rakyat sekarang. Oke, sekian dan terima kasih dari kami Balige Academy di tepian Danau Toba yang indah. Horas.